Selamat pagi, saudara dan bapak-bapak ibu sekalian. Hari ini kita akan memulai ibadah pada hari Rabu Abu. Tema khotbah pada hari ini yaitu motivasi pelayanan yang benar. Tujuannya dalam khotbah ini memberikan kegiatan nyata dalam pelayanan Kristen yang benar sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Hari ini khotbah terambil dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 20 sampai pasal yang ke-6 ayat ke-10. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pasal yang ke-6. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ayat yang ketiga. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai ditolak. Sebaiknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, desakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam jerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ayat yang ke-6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ayat yang ke-8. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika diungkap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak kenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sesungguhnya kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka namun senantiasa bersukacita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Inilah pembacaan Alkitab pada ibadah hari ini yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang 20 sampai pasal yang ke-6 ayat yang 10. Kota Korintus dikenal sebagai kota yang dimana para jemaat-jemaat di sana sedang mengalami kegalauan. Kegalauan dalam hal ini antara percaya dan tidak percaya akan kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada mereka, dan adanya nabi-nabi palsu pada saat itu yang membuat ajaran-ajaran yang berbeda dari ajaran-ajaran Yesus Kristus. Paulus di sini melakukan pelayanan serta mengirim pemberitaan firman kepada jemaat-jemaat yang di Korintus. Paulus ingin mengajarkan bahwa pelayanan dalam penyerahan yang penuh belas kasihan. Dalam hal ini Paulus ingin menekankan untuk selalu melakukan pelayanan sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus dan melakukan segala sesuatu tindakan yang nyata untuk melakukan pelayanan itu demi nama Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, Paulus ingin memberikan pendorongan atau pengarahan kepada jemaat-jemaat di Korintus agar tetap setia kepada Tuhan dan
supaya tidak tergoda akan ajaran-ajaran nabi-nabi palsu, karena di mana para jemaat di Korintus itu mengalami kegalauan akibat dari ajaran-ajaran nabi palsu yang melenceng dari ajaran-ajaran Kristus. Paulus sempat diragukan oleh jemaat-jemaat Korintus, karena kenapa? Jemaat Korintus itu tidak percaya atau meragukan tindakan yang dilakukan Paulus, padahal Paulus sendiri adalah Rasul Kristus, yaitu tangan kanan Yesus, untuk mengajarkan ajaran-ajaran Kristus pada saat di Korintus. Paulus sendiri dengan penuh semangat untuk melakukan pembenaran atas kewibawaan dan martabatnya sebagai Rasul Kristus, dengan melakukan pelayanan dengan penuh semangat dan damai sejahtera. Di mana Paulus optimis melakukan pelayanannya dengan penuh semangat untuk mempertanggungjawabkan kewibawaan dan martabatnya itu sebagai Rasul Kristus. Nah, cobaan yang dialami Paulus itu merupakan cobaan yang sangat berat pada saat itu, di mana jemaat-jemaat yang di Korintus sama sekali tidak mempercayai Paulus atau meragukan kehadirannya dalam melakukan pelayanan. Jemaat-jemaat Korintus dulunya itu sangat percaya ajaran-ajaran nabi palsu. Nah, di sini jemaat-jemaat Korintus itu mulai bergejolak atau goyah, di mana mereka sangat tidak mempercayai bahwa Tuhan telah memberikan kasih karunia ke dalam dirinya masing-masing, bahwa mereka sanggup melakukan pelayanan dan memberikan kegiatan nyata dalam pelayanan Kristen yang benar sesuai dengan ajaran Kristus. Di sini Paulus ingin menekankan bahwa jemaat-jemaat di Korintus itu sudah diberikan kasih karunia pada Allah untuk melayani dan melakukan kegiatan-kegiatan positif dan nyata dalam pelayanan Kristen, sehingga mampu menerapkan ajaran-ajaran Yesus Kristus itu. Paulus dalam pelayanannya ingin menantang dan menyikapkan rasul-rasul palsu itu yang terus-menerus berbicara menentang dia secara pribadi, dan harapannya nabi-nabi palsu ini ingin menjatuhkan kewibawaan dan kerasulan Paulus. Nah, di sini antara Paulus dengan nabi-nabi palsu mengalami perang secara pribadi, di mana nabi-nabi palsu itu menerapkan ajaran-ajarannya yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus, sementara Paulus melakukan pelayanannya sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Nah, di sini terjadi peperangan antara pribadi nabi-nabi palsu dengan Paulus, di mana ajaran-ajaran mereka yang diterapkan kepada jemaat-jemaat Korintus membuat jemaat-jemaat Korintus semakin galau. Oleh karena itu, Paulus terus semangat dan tidak penuh, dan Paulus itu memiliki kesabaran yang sangat kuat. Terus semangat, penuh kasih dalam melakukan pelayanannya. Akhirnya Paulus mampu membuat jemaat-jemaat Korintus itu percaya akan kasih karunia yang telah diberikan Allah kepada mereka dalam dirinya masing-masing. Paulus memberikan penjelasan dalam pelayanannya itu bahwa kesatuan tubuh Kristus dan berbagai kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada setiap jemaat untuk saling melayani dan saling melengkapi, sehingga pengkabaran Injil Kerajaan Allah dapat berjalan dengan baik. Tujuannya, Paulus ini memberikan tujuan dan pengarahan bahwa jemaat-jemaat di Korintus itu telah diberikan Allah kasih karunia dan kesatuan tubuh Kristus untuk saling melengkapi dan saling melayani, menjaga pengkabaran Injil Kerajaan Allah ini tetap berjalan dengan lancar dan baik. Dalam hal ini terdapat dua pokok-pokok teologis. Yang pertama, kebenaran dan damai. Kebenaran dalam bahasa Indonesia itu adalah sesuatu sebagaimana adanya. Betul, tidak salah, dapat dipercaya, aman, tentram. Nah, dalam pasal 20-21
dijelaskan bahwa utusan-utusan Kristus yang ingin memberikan pesan serta menasihati Paulus untuk melalui perantaranya untuk melayani berita firman Tuhan yang benar agar tidak mengalami kesesatan. Oleh karena itu Allah telah memperdamaikan dan membenarkan dirinya dengan kita. Kita dalam hal ini telah diberikan kasih karunia untuk menciptakan perdamaian antara budaya, suku, ras, dan lain sebagainya. Contoh dalam konteks Indonesia, kita telah sebagai orang Kristen telah diberikan kasih karunia Allah, yaitu damai sejahtera, semangat, kasih, kesabaran, pengampunan, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kita memberikan kewajiban kita atau melaksanakan hal yang diinginkan Tuhan Yesus untuk melayani sesama tanpa membeda-bedakan asal-usul seseorang dari suku, budaya, ras, dan lain sebagainya. Kebenaran dan damai ini sebagai motivasi pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Jikalau kita tidak menerapkan kebenaran, berarti kita gagal melaksanakan ajaran Yesus. Yesus selalu menekankan kebenaran, kasih, damai, dan sejahtera. Untuk apa? Untuk saling menghormati, menyayangi, melindungi berbagai sesama di dalam dunia ini. Dalam hal ini contoh ilustrasi yang saya ambil, konteks di Afrika Selatan. Afrika Selatan itu terkenal dengan berbagai macam konflik. Salah satunya adalah pemerintah sendiri memberikan amnesti. Amnesti ini semacam peraturan itu kepada warga negara yang mengakui kejahatannya yang telah mereka lakukan. Di Afrika Selatan itu terkenal konteks yang ketidakadilan. Artinya banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi di sana, sementara kebaikan-kebaikannya sedikit yang timbul. Oleh karena itu, sebagian orang berusaha menutupi kejahatannya berkata demikian, saya hanya melaksanakan perintah. Namun menurut keluarga yang korban, kebenaran membawa mereka selangkah lebih maju ke arah penyelesaian konflik itu tidak ada. Jadi di sini keluarga korban sebagai atau mengalami penyesalan dalam hal ini. Oleh karena itu dalam media massa menayangkan dalam itu konflik ini banyak sekali yang membuat ekspresi pertobatan dan pengampunan yang tulus. Nah, setelah pemerintah membuat peraturan tersebut, banyak sekali yang mengakui kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan yang telah diperbuat. Nah, di sini banyak sekali pertobatan yang telah dilakukan oleh seorang penjahat dalam konteks Afrika Selatan dan membuat kebenaran dan perdamaian timbul melalui sebuah kasih karunia dan cinta kasih yang ada dalam diri manusia tersebut. Pada akhirnya konteks dalam Afrika Selatan itu mengalami perdamaian dan kebenaran. Artinya sudah tidak ada lagi ketidakadilan dalam hal ini. Oleh karena itu, perikop ini ingin menjelaskan atau memberikan motivasi bahwa pelayanan dapat menerapkan citra Yesus sebagai guru yang telah mengajarkan tentang cinta kasih kepada sesama. Setiap orang dalam melakukan pelayanan harus berani menciptakan kebenaran dan perdamaian dalam kehidupannya. Yang kedua, pokok teologis yang kedua, yaitu kasih dan kesabaran. Yang pertama tadi motivasi pelayanan melalui kebenaran dan damai. Yang kedua adalah motivasi pelayanan kasih dan kesabaran. Yang ingin ditunjukkan pada hari ini bahwa dalam melakukan pelayanan harus menggunakan kasih dan kesabaran. Di mana kasih dan kesabaran itu memang sulit timbul, tapi itu harus dilakukan dalam setiap hal, kegiatan maupun kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang dibutuhkan dari diri manusia untuk saling menghormati, menghargai, menyayangi antar sesama tanpa membedakan suku, ras, dan budaya.
Dalam ilustrasi adalah seorang pendeta di Jerman sangat memiliki banyak alasan untuk tidak bersukacita. Beliau telah kehilangan istri dan keempat anaknya yang telah meninggal dunia. Istri dan keempat anaknya meninggal dunia pada waktu Perang Dunia Kedua yang menghancurkan warga di Jerman. Konflik gereja dan guncangan politik mengisi kehidupannya dengan sebuah penderitaan. Namun beliau membuat perubahan dengan menulis lebih dari 130 himne. Artinya membuat penulisan yang mampu membuat perubahan bagi warga pada waktu di Jerman tersebut. Penulisan 130 himne ini diwarnai dengan sukacita, damai, dan kesabaran yang telah ia lakukan dan sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Dalam hal ini ingin dikatakan bahwa orang percaya harus mampu melewati sebuah penderitaan yang besar. Dalam melakukan pelayanan pasti ada penderitaan, kesesatan, kesukaran. Itu pasti terjadi. Oleh sebab itu, kasih karunia Allah yang telah dicurahkan dalam diri setiap orang percaya mampu membuat langkah dan mengandalkan kuasa Yesus Kristus agar mampu melewati penderitaan yang besar. Dalam khotbah ini sangat ditekankan bahwa kasih karunia yang telah dicurahkan kepada setiap orang mampu membuat langkah yang kuat, semangat, kebenaran, perdamaian, kesabaran untuk melakukan perubahan yang besar. Dalam hal ini juga saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi itu juga perlu dilakukan dalam motivasi pelayanan yang benar untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan nyata sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Tujuannya pelayanan itu untuk membantu setiap orang untuk memahami bahwa ajaran-ajaran Kristus ini sangat baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cinta kasih dalam membentuk sebuah hubungan antar masyarakat, komunitas maupun perorangan menciptakan dunia yang indah dan damai sejahtera. Oleh karena itu setiap manusia perlu menghargai, menyayangi. Motivasi pelayanan itu harus selalu ditanamkan. Dan ini untuk menciptakan perdamaian dan cinta kasih yang membentuk hubungan antar sesama itu baik, masyarakat, komunitas, dan lain sebagainya, tanpa memandang suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Demikian firman Tuhan. Amin.